Pasca pembakaran kantor DPRD Provinsi NTB Sabtu 30 Agustus 2025, aksi unjuk rasa mahasiswa terus berlanjut di sejumlah daerah di NTB. Hari ini, Senin 1 September 2025, para demonstran mendatangi kantor Bupati hingga DPRD masing-masing. Demonstrasi digelar di Lombok Timur, Lombok Tengah, hingga Sumbawa Barat. Menanggapi situasi ini, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati berupaya menenangkan situasi dengan memanggil pihak-pihak terkait. Mereka menghimbau agar unjuk rasa tidak sampai merusak fasilitas publik. Kementerian Keuangan yang menaikkan pajak, padahal pada saat ini kita krisis ekonomi, masyarakat lagi jauh. Tapi kenapa pajak itu dinaikkan? Bukankah itu sudah menjadi indikasi perampasan hak-hak milik masyarakat? Sehingga sebagai perwakilan saya, tetapi mereka ini sebagai perampok, penindas, penjajah masyarakat sendiri. Lagi-lagi mengenai masalah-masalah lokal, ada masalah di Terawangan, ada masalah di Sekotong, ada ribuan masalah di daerah ini. Saya berjanji dengan seluruh kemampuan saya, dengan seluruh kekuatan, dengan seluruh sumber daya yang saya miliki, saya akan berusaha menyelesaikan satu persatu. Jadi saat ini saya datang untuk mendengarkan kalian, dan sudah saya dengarkan dari awal sampai akhir, dan saya berjanji akan meneruskan apa yang kalian sampaikan. Ini janji saya. Al-wa'du dan janji adalah doa. Kami himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tetap menjaga kedamaian di tingkat terkecil, RT, RW, lingkungan, semua masing-masing ikut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketenangan di level lingkungan, menghindari provokasi, jangan mudah terprovokasi, apalagi melakukan provokasi gitu. Jangan hindari mengirimkan gambar-gambar yang bisa memprovokasi, flyer-flyer, jangan ada yang mengail di air keruh lah dalam situasi. Tidak ada masyarakat tidak punya kepentingan untuk melihat NTB, rumah kita ini, untuk mengalami instabilitas. Kepentingan kita adalah melihat NTB stabil ke depannya supaya kita bisa fokus melakukan pembangunan dan mesejahterakan masyarakat. Pajak kita semua sebagai masyarakat. Sebelum saya menyampaikan apa yang kemudian menjadi tuntutan dari demokrasi, dan saya kenal demo sebagai 2 tahun dan ragam sebagai awan tentu depan supaya berbenah. Sering kami kemudian menjadi Nadia, suasana terkini di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Tribuners, yang dimana ratusan massa aksi gabungan dari masyarakat, pemuda, dan mahasiswa
mendatangi sekalian kita dilahirkan teman-teman sekalian. Oleh karena itu yang akan kita tuntut kawan-kawan sekalian, dan harapan besar kita juga supaya kawan-kawan yang bukan bodoh sebenarnya kawan-kawan sekalian, tapi kehilangan hati nurani kawan-kawan sekalian, karena hanya berbicara soal kepentingan pribadi, hanya berbicara soal kepentingan golongan, hanya berbicara soal kepentingan bupati. Silakan diam, yang tadi diam saya lihat diam di ruku. Dengarkan ini. Bapak Wakil Bupati ini, Anda sebagai lembaga pengkritik, sebagai penyeimbang dan sebagai pembenar pekerjaan dari Bapak Bupati harus berani saling makan, guru, dan perbaiki penerangan jalan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Kita sudah membayar pajak BPJ setiap kali kita membeli pulsa listrik, setiap kali kita membayar listrik. Tapi di mana kemudian penerangan yang kita kebakaran? Jadi lagi sekali saya katakan 50 DPRD ini tidak utuh, karena ada yang meninggal, ada yang berproses belum DPAW, ya. Kemudian ada yang bintek partai yang itu di luar wewenang ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Tapi sisa masuk dan membakar gedung ini supaya ada lumbung untuk mereka korupsi dan ada ruang untuk mereka mengambil uang rakyat, kawan-kawan semua. Oke. Sekali lagi hari ini TNI hadir di hadapan kita, kawan-kawan sekalian, seakan-akan bahwasanya kondisi negara hari ini bukan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tapi gedung mewah yang hanya terletak di Kelurahan Tonpak, kawan-kawan sekalian, yang tidak terkredibel. KPK audit segala kepemilikan harta. Sepakat kawan-kawan? Audit dong. 3. Bebaskan pihak-pihak yang ditangkap dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi masyarakat pada demo tanggal 25, 28, 29 Agustus 2025. Kawan-kawan harus dibebaskan kalau tanpa syarat ditangkap. Itu sudah diatur dalam asas kausalitas. Kalaupun ada kemudian penangkapan berarti ada penyebab. 4. Segera hentikan tindakan represivitas terhadap masa aksi demonstrasi. Dan kami jangan ditindas, kami jangan dibungkam. Santai aja bos, kalau kita nggak ngerusak. Slow. Reformasi 5. Reformasi DPR. Poin 1. Audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR yang mencapai 9,9 triliun per tahun. Kedepannya, laporkan penyerahan anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Harus transparan kembali uang kita ini. Betul, hidup rakyat. Poin 2, rampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak urgen bagi kesejahteraan rakyat. Betul. Jangan terlalu banyak gaji, kerjaan ada. Rampingkan anggaran. Selanjutnya, tolak mantan napi korupsi sebagai anggota dewan. Betul. Hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat, seperti P2H21 ditanggung oleh APBN. Sistem pengawalan khusus. 3. Transportasi cukup, transportasi umum gratis. 4. Pensiun seumur hidup bagi masa kerja 1 periode. 6. Turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas total. Turunkan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Maksimal 5 kali upah minimum regional UMR disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji. Betul. 7. Batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat. Batalkan. 8. Adili pembunuh pahlawan Aptan Kurniawan seberat-beratnya. Negara harus menanggung biaya hidup keluarga dari pahlawan kami yang telah gugur. Lengserkan Kapolri dan gagalkan yang memberikan komando untuk melindungi masyarakat. 9. Berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa seluruh guru di Indonesia. Betul. Hidup guru, Hidup guru. Hidup buruh. Hidup.
tembak ida benih. Mai, ni layup tadi. Berembe ida pasir dan mai ni layup. Sampaikan statement dari Ketua DPR. Saya Pia Media belakang sedikit media. Ketua DPRD Lombok Tengah disaksikan oleh wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, ketua-ketua fraksi, disaksikan oleh rekan-rekan pers, disaksikan oleh semua masyarakat dengan ikhlas. Kita senapas dan seperjuangan, dan kami akan menandatangani tuntutan adil dan siap memperjuangkan. Janji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma janji. Evaluatif, terutama dalam hal mengawasi siapa yang menerima terbuka pemberian bantuan itu mesti ditekankan, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang kita tutup-tutupi untuk kemudian melunasi janji politik dan sebagainya. Kemudian masukkan ke dalam prolegnas, namun muncul izin usaha pariwisata. Bahkan jika pemerintah menyampaikan tidak bolehnya dibongkar dan dibuat ke tempat lainnya, dari main musik di belakang, bisnis segala macam, itu terjadi 10 mendesak penutupan tempat dugaan penjualan minuman keras dan bisnis atau prostitusi yang marak di Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian menjadi keresahan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Kami mengapresiasi bisnis prostitusi itu menjadi barat. Bagaimana kita lihat prostitusi segala macam, dan tentu ini menimbulkan keresahan bagi kami. Nah, sehingga kami ini siap untuk diajak bersinergi dalam rangka untuk menciptakan stabilitas dan 10 evaluasi proyek strategis siap kita Pak Ketua. Selanjutnya yang ke-9 cabut dan perjelas. Perda kita pilih perjelas ya, dengan menambah bahasa yang saya sampaikan. Oh, sudah diberikan draftnya. Ya baik, tapi nanti saya diperjelas. Menyikapi polemik dan dinamika bangsa Indonesia di berbagai daerah, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Sumbawa Barat mendesak pejabat pemerintahan dan kepolisian Sumbawa Barat menandatangani petisi isinya: 1. Menolak kenaikan tunjangan, 2. Batalkan kebijakan tunjangan, 3. Mendesak Presiden segera mencopot, 4. Evaluasi, 5. Mendesak pengusutan tindakan represif, 6. Mendesak kepolisian, 7. Meminta percepatan pembahasannya. 1 sampai 7 ini kami sepakat semua Forkopimda untuk sampai 7. Komitmen kita bersama adalah kita menjaga Republik kita ini, menjaga Indonesia kita ini. Indonesia ini kita yang punya rumah. Di dalamnya boleh kita berbeda. Di dalamnya boleh semua unsur ada, tapi jangan sampai ada yang merusak dindingnya, jangan sampai ada yang merusak atapnya. Kita jaga bersama-sama. 7 tuntutan awal kita pasti komitmen untuk meneruskan. Yang sekarang 8, 9, 10 ada 3 hal. Yang pertama tadi program strategis daerah 2025. Jadi alhamdulillah transisi 5 tahun kita jalani di 2025. Kami dimulai 2025 sampai 2030 telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumbawa Barat, dan di sini ada efektivitas yang lebih kita tonjolkan beserta efisiensi dan transparansi. Ada 2 program daerah yang menonjol. Yang pertama adalah Kartu Sumbawa Barat Maju yang menjamin hak-hak dasar bagi masyarakat dan pelayanan dasar. Ada maju pendidikan, ada maju kesehatan, maju UMKM dan lain sebagainya. Yang keduanya adalah program KSB Maju luar biasa untuk menumbuhkan klaster-klaster ekonomi baru di Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk tadi yang disebut sapi. Nah, kami sedang mendesain untuk menjadikan klaster pengembangan sapi Bali di Kabupaten, sehingga hilirisasi pertanian bisa kita tumbuhkan. Jadi apa yang jadi catatan tadi kami terima sebagai bagian evaluasi dan monitoring serta peningkatan kinerja bagi kami, termasuk masalah angka kemiskinan. Alhamdulillah tahun kemarin 12,23%, tahun ini kita 10,98%.
Ya, ini apresiasi sebenarnya luar biasa kepada teman-teman DPRD yang telah bersinergi dengan kami pemerintah. Tapi catatan yang diberikan tadi itu menjadi perhatian serius juga bagi kami. Selanjutnya yang nomor 9, Perda Pariwisata. Raperda Pariwisata. Raperda Pariwisata ini kalau kita melihat bahasa pariwisatanya, maka ini untuk menunjang pengembangan pariwisata. Termasuk di program prioritas kami adalah klaster pariwisata baru. Tetapi tentunya dalam aktivitasnya itu ada perizinan yang secara berjenjang. Termasuk juga perizinan aktivitas yang mengandung misalnya minuman keras. Maka proses perizinannya bukan merujuk ke Perda Pariwisatanya, tapi tetap merujuk ke Perda 13 tentang penyakit masyarakat. Jadi memisahkan mana dia masing-masing aktivitas itu ada tahapan perizinannya, ada panduan perizinannya. Cuma memang kemarin setelah saya diskusi termasuk dengan Ketua MI dan aliansi yang berkunjung di bawah payung MUI, di dalam penjelasan perda itu nanti saya sudah minta diperjelas agar semua perizinan aktivitas yang ada di dalam kegiatan pariwisata itu maka harus merujuk ke perda perizinannya. Nah, jadi ada aktivitas pariwisata, tapi di dalam aktivitas pariwisata itu ada aktivitas-aktivitas lainnya. Aktivitas-aktivitas lain yang kecil ini harus merujuk ke perda perizinannya. Termasuk di situ misalnya untuk minol, maka harus merujuk ke Perda 13 tentang penyakit masyarakat. Yang terakhir tadi yang nomor 10 tentang, sebut dulu supaya sama-sama ingat. Tentang prostitusi. Alhamdulillah saya dengan Ketua DPRD dengan segenap Forkopimda berkomitmen serius urusan ini. Kami sudah mulai. Pertama yang kami sasar adalah generasi muda. Tadi sudah disebut jam malam. Bukan hanya jam malam, termasuk jam sekolah. Jangan sampai siswa sekolah ini malah berkeliaran di dalam jam sekolahnya. Ini sudah mulai kita tertibkan. Selanjutnya kami juga mulai masuk ke minuman-minuman keras. Kemarin sudah mulai ada yang dirazia, tetapi ini sambil pasti akan terus jalan ke sana. Ya, ini tetap kita akan lakukan semua hal, baik yang dari sisi perizinannya kita koreksi, kita periksa, dan juga dari sisi aktivitasnya. Ini komitmen kami sangat kuat. Dan saya pikir dengan pihak kepolisian juga bersama-sama dengan kami, karena Pol PP juga saya ingatkan, jangan sendirian di penindakan, karena kita tidak tahu bagaimana respon, maka tetap harus didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI. Jadi pada prinsipnya apa yang diikrarkan hari ini, kita sebagai putra bangsa, kita sebagai putra Sumbawa Barat setuju semua dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan TNI di kesempatan ini. Masyarakat. Alhamdulillah kondisinya baik. Orang NTB itu ramah-ramah, orang NTB itu sangat welcoming gitu. Insya Allah saya tidak terlalu khawatir, tapi tetap kita waspada, tetap kita melakukan upaya-upaya untuk meredam situasi dan menenangkan masyarakat. Rencananya kan ada agenda demonstrasi juga nih sekarang di kantor gubernur. Apa persiapan kita untuk penjagaan di DPRD Kabupaten Kota? Kan memang ini sudah diizinkan dan memang sudah apa namanya yang di kabupaten yang di DPRD Kota memang sudah dijadwalkan. Jadi ya tetap aja di sana kita bersiap-siapnya pun dalam rangka untuk menjaga ketenangan aja gitu. Jadi nggak represif, nggak ada yang bawa senjata sama sekali. Kita udah sepakat bahwa tidak ada yang bawa senjata gitu karena dan menghindari tindakan represif. Ini tentaranya tentara rakyat, Polrinya Polri rakyat, semua sepakat untuk melindungi rakyat tujuannya. Kenapa? Di Lotim saya terus memantau dan berkomunikasi dengan teman-teman aparat dan juga Bupati Lombok Timur. Sejauh ini masih terkendali. Begitu juga Bima, saya terus komunikasi dengan para bupati dan wali kota.
himbauan mungkin karena ini kan banyak orang yang bilang bentrok tidak seharusnya terjadi antara masyarakat dan polisi kan. Polisi hanya menjalankan tugas, masyarakat juga terjepit dan segala macam, seperti apa gitu. Betul, dan saya juga sampaikan ke polisi bahwa namanya institusi besar itu pasti ada ujian, dan ini adalah ujian bagi teman-teman Polri. Tetap sabar, tetap tenang. Ini semua rakyat, polisi juga rakyat. Polisi sebagai institusi, tapi jangan lupa bahwa personel polisi itu juga rakyat. Jadi tidak sepantasnya kalau rakyat memusuhi rakyat gitu. Jadi sudah tetap tenang, insya Allah masyarakat juga tahu kok bahwa banyak di polisi juga orang-orang baik. Jadi insya Allah. Banyak kan ini yang hoax yang di medsos ini yang bikin masyarakat kita ini pancing atau apa segala macam, mereka juga ikut demo segala macam, itu mungkin himbauan sedikit. Ya, kami himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tetap menjaga kedamaian di tingkat terkecil, RT, RW, lingkungan, semua masing-masing ikut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketenangan di level lingkungan, menghindari provokasi, jangan mudah terprovokasi, apalagi melakukan provokasi gitu. Jangan hindari mengirimkan gambar-gambar yang bisa memprovokasi, flyer-flyer, jangan ada yang mengail di air keruh lah dalam situasi. Tidak ada masyarakat tidak punya kepentingan untuk melihat NTB, rumah kita ini, untuk mengalami instabilitas. Kepentingan kita adalah melihat NTB stabil ke depannya supaya kita bisa fokus melakukan pembangunan dan mesejahterakan masyarakat. Ya. Termasuk mungkin kepedulian dari generasi muda kita yang... Saya kaget jujur kemarin ketika ketemu dengan teman-teman OKP dari Cipayung Plus, semuanya punya kecintaan terhadap NTB dan mereka sendiri tidak ingin terjadi instabilitas. Tapi di satu sisi mereka juga ingin didengar. Dan saya sudah berkomitmen bahwa apa yang mereka sampaikan akan saya teruskan ke pemerintah pusat gitu. Ada yang memobilisasi kemarin teman-teman, adik-adik kita terutama yang STM, yang masih sekolah itu. Ya, saya tidak mau berspekulasi, tetapi kemarin saya sudah bicara dengan semua kepala sekolah SMA dan SMK. Saya minta supaya mereka, kepala sekolah, wali kelas, para guru ikut bertanggung jawab untuk menenangkan dan membina siswa-siswanya. Ada mungkin sikap tegas kita bagi sekolah yang kedapatan siswanya ikut dalam demonstrasi. Hari ini saya minta semua kepala sekolah untuk memantau siswa-siswanya dan juga berkomunikasi dengan wali murid. Termasuk banyak diliburkan juga sekolah hari ini. Ada beberapa yang libur, ada beberapa tetap masuk mulai jam 10 masuknya sehingga sampai sore untuk melakukan pemantauan. Saya sudah instruksikan.